Warahmatullahi wabarakatuh. Iki salamnya kurang banter jadi gak ada semangat apa wis kesel. Saya ulangi lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wis lumayan kompak. Kita lanjut nih. Alhamdulillahilladzi ja'alal ilma arba'as sifatil kamaliyah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Alladzi khassa man syaa min ibadihi bil ma'athiril hukmiyah. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Alladzi khassahu bi jami'il kamalil ubudiyyah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ini menang ini. Oh bermakna ini. Tak kira ngantuk ngoten. Yang kami muliakan dan yang kami hormati segenap tuan-tuan guru, tokoh-tokoh masyarakat, wabil khusus dumateng sedaya ingkang rawuh ing punika majelis. Mudah-mudahan kita tergolong menjadi orang-orang yang mendapatkan barokahnya bulan Ramadan. Amin. Waktunya waktu yang barokah dan juga tempatnya tempat yang barokah. Yang dapat saya sampaikan adalah ada yang namanya kita itu diajari husnudzon. Ada salah satu ulama mengulangi karangan kitab 11 jilid besar, namanya Syekh Wahbah Az-Zuhaili. Jadi beliau itu dawuh, inna sirran najah fil hayah ihsanudzon. Jadi kunci rahasia orang itu hidup bahagia adalah memperbaiki zon kita, prasangka baik. Baik prasangka kepada Allah ataupun prasangka kepada sesama. Ihsanudzon billah dan kepada manusia. Nah itu kunci rahasia orang itu sukses dalam dunia. Ada sebuah cerita ini. Ada sebuah cerita. Ada di Jawa Tengah itu ada ulama karismatik, namanya Mbah Maksum Lasem. Mbah Maksum Lasem niku mempunyai pondok pesantren dan mempunyai santri. Santrinya itu ketika pulang itu banyak menjadi menjadi kiai-kiai. Itu cerita ya. Kemudian diselidiki, kenapa kok Kiai Maksum Lasem ini mempunyai santri, ketika pulang kok banyak yang menjadi kiai. Kemudian diselidiki, jadi metode belajar piye? Diselidiki metode belajarnya seperti apa? Ditemui sana. Jadi Mbah Maksum Lasem itu ketika mengajar, kitabnya besar-besar. Kalau di sini ya kayak enak contohnya. Kitabnya berjilid-jilid. Jadi biasanya umumnya dibaca 1 tahun, 2 tahun selesai. Itu beliau seminggu itu bisa hatam. Seminggu bisa hatam. Jadi Mbah Maksum itu sekali buka hari pertama bab awal, halaman pertama. Besoknya sakersone beliau arah tengah, arah akhir. Kadang-kadang seminggu bisa hatam. Tapi santrinya itu salah satu pun tidak ada yang kemerentek mengatiku ini model belajar piye. Enggak ada yang seperti itu. Apa yang didawuhkan oleh kiainya itu diikuti. Mbok masih kiai ini maca apa itu diikuti. Kadang santrinya bingung, iki sing dibuka sing di halaman piro gak ngerti, sing diwaca apa gak ngerti. Tapi santrinya itu sam'an wa ta'atan dengan kiainya. Ngrungokne.
Kak sitok maknane wong gak digolek gak temu halaman piro yang diwaca apa. Ternyata diselidiki itulah kunci keberhasilan kenapa kok murid-muridnya, santri-santrinya banyak yang menjadi kiai. Karena santrinya tadi husnudon, baik prasangka kepada kiai. Kunci kesuksesan tadi adalah sebesar apa husnudonmu kepada guru. Nah, itu. Mulai dari kiai. Sekarang itu metode belajar itu masing-masing ada metode belajar yang seperti ini, kurikulumnya seperti ini. Kalau kita lihat pendidikan sekarang itu ya, metodenya bagaimana harus seperti ini, kurikulumnya bagaimana seperti ini. Tapi hasilnya apa? Masih kalah dengan metode pendidikan yang zaman dahulu. Meskipun pendidikannya seperti itu lagi. Coba ya kalau kita nalar saja, mosok kitab gede kaya ngono ujug-ujug rampung seminggu itu kan gak ngalur. Ujuk-ujuk buka halaman pertama, bab sholat orang rampung wis bab haji orang rampung bab nikah, seneng. Aku seneng nek bab nikah. Nah. Amin. Sing banter yang amin. Nah, seperti itu. Jadi bab sholat orang rampung ujuk-ujuk bab nikah. Nah, itu tadi. Jadi intinya adalah kunci keberhasilan seseorang itu adalah seberapa besar husnudonnya kepada orang lain. Itu adalah kunci kesuksesan. Itu cerita pertama. Ini masalah hati ini. Yang kedua itu di Yaman, tahu Yaman kan Bu? Yaman itu sebelah Garuda ya. Garuda City, Etane City, nah itu Yaman. Nah, di Yaman itu dulu itu adalah kota yang maju. Nah, kota yang maju. Tani Garuda yang Yaman. Nek dijelasnya pun ya gak paham, dan paham. Jadi di Yaman itu adalah ada namanya kota yang sudah maju. Jadi kalau kota yang sudah maju itu, jadi ada segerombolan perampok itu mempunyai keinginan untuk memasuki kota Yaman. Nah Yaman daerahnya daerah maju, ini potensi untuk dirampok. Wongnya suge-suge. Akhirnya adalah segerombolan tadi masuk ke kota Yaman. Ternyata di kota Yaman itu adalah kota santri. Jadi wong penduduk Yaman iku seneng demen nek karo jenenge santri. Nah wong Yaman itu. Jadi masuklah perampok tadi dengan gedok santri, pakai songkok, pakai kopiah, ya muni ciri-ciri santri, bajune yo ngono kuwi lah, gak usah didefinisikan lagi. Songkok yo kuning, ya ngono kuwi, gak kaya wong pejabat-pejabat ngono ya, tapi santri, yaitu identiknya santri. Jadi perampok-perampok tadi masuk ke kota Yaman. Tapi berkedok berpakaian santri. Tujuannya apa? Tujuan pertama adalah merampok. Itu jangan merampok ya. Kemudian di situ segerombolan iku mampir enek nang omahe wong wedok. Wong wedok iku duwe anak cilik. Tapi wong wedok mau seneng nek ketemu santri, akhirnya dihampir nih, mampir. Akhirnya nginep nang kono. Jadi perampok ku nginep nang gone ibu-ibu sing duwe anak cilik. Akhirnya apa? Akhirnya setiap perampok tadi mandi, airnya itu diwadahi sama ibunya tadi. Diwadahi, so iku banyune kita tak adai, tak gemandani anakku sing cilik ben ketularan kaya ini santri. Ben ketularan ben iso kaya santri-santri ngene iki. Jadi memang benar. Jadi air mandi perampok tadi diwadahi oleh ibunya. Nggih mandani anak sing cilik iku lho. Tujuannya apa? Ben ketularan, tafaulan ben kaya santri-santri. Ada perampok iku, Bu. Akhirnya apa? Akhirnya setelah besoknya itu airnya itu dimandikan kepada anaknya tadi. Setelah anaknya besar, Masya Allah anaknya itu menjadi ulama besar. Barokahnya apa? Husnudzon kepada
orang lain. Wong elek kaya ngono, perampok kaya ngono dihusnudzoni iso dadi apik apa nek wong apik dihusnudzoni. Paham husnudzon apa mboten iki? Husnudzon itu adalah berprasangka baik kepada orang lain. Jadi perampok itu dihusnudzoni kaya ngono, iso dadi apik hasilnya, apalagi orang yang baik. Nah ini ada dua contoh. Nah orang andel ya wis. Ya, dicoba. Itu pertama. Ada dua contoh bahwasanya kunci kesuksesan dalam kehidupan itu adalah husnudzon kepada orang lain. Apalagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau dihitung matematika, jadi wong husnudzon baik prasangka kepada orang lain itu nek apik, nek bener oleh pahala, nek salah pun oleh pahala. Jadi husnudzon itu ya, husnudzon pamane karo kancane. Nek bener oleh pahala, meskipun salah oleh pahala. Tapi nek suudzon berburuk prasangka kepada orang lain, bener oleh dosa, apa nek salah? Paham ini? Ya tak menang ra paham ini. Biasanya ibu-ibu antar paham, gitu kan nggak paham. Komunitas ibu-ibu. Tapi rada ibu-ibu gak rame dunia ini. Nah, ibu ya, bapak-bapaknya menang, tapi menangnya turu. Nah, ibu-ibu rame, tapi rame ini cerita artis-artis yang terkenal sekarang. Itu yang pertama. Yang kedua itu adalah dalam hati kita harus berhusnudzon. Yang kedua adalah kita itu bagaimana dilatih menutup aib seseorang. Menutup aib seseorang. Jadi kalau dalam agama itu dianjurkan sekali yang namanya menutup aib seseorang. Nah, jangan sampai aib seseorang itu terbuka, sehingga mudin atau imam yang tukang ngadusi mayit itu harus syaratnya orang yang amanah. Sebab orang yang menangani mayit itu harus orangnya orang yang amanah. Sebab dalam mayit itu banyak yang terjadi. Kadang menemukan hal-hal yang baik, menemukan mayit-mayit yang dalam hidupnya itu baik sehingga harum. Kadang menemukan mayit yang naudzubillah, lagi itu nggak boleh diceritakan kepada orang lain. Makanya syaratnya orang yang ngadusi mayit itu harus wong sing amanah. Gak olah sing wong cerawan, gak olah. Bahaya itu. Wah, kae mayit ini. Wah, repot ini. Makanya jadi mudin itu harus amanah. Mandeni mayit lah kae kok anu. Lah kok anu ning urip. Ah, repot. Diceritane tanggane terus. Masalahnya sekarang ini teknologi WhatsApp itu loh, WA itu lebih kalah daripada teknologi ibu-ibu. Percaya ngandel orang. Jadi ujung Pancasila darat ngono. Nek berita isu-isu wis tekon baru. WA orang sempat buka WA wis temu berita baru. Saiki beda. Teknologi ini wong Pancasila karo teknologi ini wong Eropa. Masih canggih teknologi ini Pancasila. Percaya orang ngandel orang, ya wis dibuktekno. Jadi itu tadi harus menutupi aib seseorang. Jadi anak cerita maling itu, wis cerita aib. Ada nek diceritani gak paham. Jadi ono jenenge iku Hatim Al-Asham. Ada ulama yang namanya itu Hatim Al-Asham. Jadi mempunyai guru yang namanya Syaqib Al-Balkhi. Jadi Hatim Al-Asham itu suatu ketika ingin pergi ke toko. Pergi ke toko. Ketepaan itu sing Joko wong wedok ayu bisa. Bagaimana perasaan Anda orang laki-laki jika menemukan cewek yang cantik? Jadi ke toko. Jadi yang jaga itu adalah cewek cantik bisa. Jadi Hatim Al-Asham salah kualik. Ceritanya kualik. Jadi Hatim Al-Asham itu adalah seorang penjaga toko. Seorang penjaga
toko. Jadi uteke iki kualik iki mau. Kok kaen mangan, jadi uteke kualik. Jadi Hatim Al-Asom itu seorang penjaga toko. Suatu ketika datang seorang perempuan. Wah, seneng itu. Sing jaga lanang enek cewek teko ayu bisa. Seneng. Lah pas ketepaan teko ngarep pintu iku, Bu. Wong wedok mau ngentut, Bu. Banter. Jadi nek nang daerah Arab itu aib besar nek ngentut nang ngarepe wong. Mbah nek kene aku gak ngerti aku nek ngene. Mbah beda apa anu lebih parah iki gak ngerti aku. Kita iya lebih parah. Nek wong ngentut mesti lebih dibanter iku wah. Iku. Jadi nang Arab iku ngentut iku nang ngarepe wong iku aib besar. Sehingga Hatim Al-Asom mau macak budek. Macak gak krungu. Masih krungu. Padahal ngentut banter ngarep lawange mau. Tapi hal Hatim Al-Asom sing jaga pintu mau ngrasa gak apa iki etok-etok gak krungu. Piye cara menutupinya? Akhirnya seorang perempuan tadi memberanikan diri masuk ke dalam toko. Mas, tadi tumbas napa niku? Tumbas beras. Sama Hatim Al-Asom ya apa? Dicukupne gula. Oh iki bodho apa piye iki sing jaga toko? Jaga beras dicukupne gula. Kita ibu tak tes nih, budek apa ora? Mas, tumbas gula. Disipone kecap. Nyampe ping 3, Mas, tumbas beras, Mas. Disipone apa nih? Wis sing liya. Nah, iki ternyata iki sing jaga toko iki budek tenanan iki. Akhirnya gak rasa isin iki mau sing wedok mau. Akhirnya sing asline mau pertama kali sangat malu ketika ngentut ngarep pintu mau. Akhirnya delok Hatim Al-Asom budek mau gak kumpat. Iki aku ngentut bantermu gak krungu Hatim Al-Asom. Padahal ya krungu. Akhirnya dari situ, Bu, Hatim Al-Asom itu diangkat menjadi waliullah gara-gara ngentut. Sampai nek pengen jadi wali ngentut to. Sing banter. Nek pengen jadi wali. Iku cerita. Ngandel orang ngandel ya wis monggo. Jadi ada seseorang yang diangkat derajatnya kepada Allah gara-gara menutupi aib tadi. Wong ngentut ngarepe mau ditutupi aibnya dengan berbagai macam cara, akhirnya diangkat derajatnya. Jadi jadi wali simpel-simpel, gak harus wiritan akeh. Wira-wiri turut tatang, ora wis simpel-simpel saja. Jika Allah menghendaki dengan hal yang sepele itulah bisa menjadikan orang itu martabatnya tinggi kepada Allah Subhanahu wa taala. Oh niku. Jadi nek wong berilmu niku hal-hal yang sepele niku bisa menjadikan hal yang luar biasa. Tapi kalau orang yang tidak berilmu itu hal-hal yang sepele dibesar-besarkan. Nah, seperti itu. Nah, itulah intinya namanya nuzul Quran itu adalah agar kita mengagungkan Al-Quran, agar kita merenungi isinya Al-Quran, agar kita mengimani Al-Quran. Tadi ciri-cirinya orang yang beriman adalah ketika disebutkan nama Allah, ketika dibacakan ayat Al-Quran semakin bertambah imannya. Itu tergantung hati kita. Jadi jangan menilai kita seseorang, kamu iman pura aja tak rungokne. Tak wacanya Al-Quran hatimu jeduk-jeduk orang, jeduk-jeduk iman berarti. Yojo. Jadi untuk melihat kita sendiri itu seperti itu. Nah, nanti pulang praktek nih. Ketika mendengar rapat Allah itu merinding ke hati nih. Nah, cek merinding berarti si alamat orang-orang yang beriman. Nah, itu luar biasa Al-Quran itu. Jadi mukjizat Al-Quran itu adalah mukjizat yang paling besar. Ada dulu yang namanya setelah Rasulullah wafat itu enek wong itu pengen nandingi Al-Quran. Jadi Al-Quran itu pengen ditandingi. Ana Al-Quran itu ana alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Ana iku kan? Iku jenenge Musa Alama Al-Kadzab iku sing ngaku nabi. Bukan sapa iki saiki sing 26 iku. Joseph sapa ya? Joseph sapa ya? Ah iku. Jadi Hatim bukan sapa mau Musa Alama Al-Kadzab itu setelah Rasulullah wafat iku ngaku dadi nabi. Ngaku dadi nabi, pingin membuat yang namanya kitab yang pingin menandingi Al-Quran. Jadi
Contoh iku alfil malfil wa ma adraka malfil law khurtumun tawil wa danabun abil. Gajah, apa itu gajah? Tahu nggak kamu gajah? Yang punya belalai panjang itu. Tidak mempunyai sastra sama sekali. Contoh saja, contoh. Nek bahasa nang Al-Qur'an ibu paham to mboten kok sembola. Nek nang Al-Qur'an itu nek istilah wa ma adraka mal qari'ah contohnya. Tahukah kamu yang namanya kiamat? Jadi nek bahasa menggunakan wa ma adraka ma itu ada hal-hal yang luar biasa yang tidak bisa dinaluri oleh akal manusia. Tahukah kamu dengan kiamat? Iki nggih ma alfil malfil wa ma adraka malfil. Tahukah kamu gajah? Opo nang sastra ini? Gak ono. Gak ada sama sekali. Nek al-qari'ah mal qari'ah. Tahukah kamu tentang hari kiamat? Siapa yang bisa menalurikan hari kiamat? Gak enak sing iso. Akal gak bisa menerang. Kayak gak enak sastra jelas. Sehingga disebutkan juga di dalam Al-Qur'an wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna 'ala 'abdihi fa'tu bi suratin min mithli. Nek sampean iku ragu terhadap Al-Qur'an yang saya turunkan kepada hamba satu saja yang podo Al-Qur'an. Gak enak sing iso. Itu luar biasanya Al-Qur'an. Dari mulai diturunkan sampai hari kiamat Al-Qur'an itu tetap terjaga. Beda Al-Qur'an itu tidak ada yang menandingi sampai sekarang, sampai hari kiamat tidak ada yang menandingi. Itulah mudah-mudahan pada malam nuzulul Quran ini kita bisa sedikit merenungkan apa isi dalam Al-Quran, kemudian kita mengagungkan Al-Quran, kita mengimani Al-Quran, kemudian kita mengamalkan Al-Quran. Mudah-mudahan kita mendapatkan barokah daripada bulan Ramadan ini. Cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.